Halo teman-teman yang sering patah hati. Oke, beta sementara buka kamu punya email ini. Ada email, ada dari DM juga yang sudah beta kumpul. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu kamu bilang beta untuk jawab. Oke, dan sekarang beta sudah punya waktu dan beta mau jawab supaya kamu siaran-siaran beta tiap hari. Oke, ini ada banyak sekali persoalan-persoalan yang masuk, beragam, ada cinta-cinta, ada persoalan hidup berat-berat, ringan, aduh banyak memang. Ada yang kakak beta pacaran dengan orang berseragam dan dia selingkuh. Memang kalau pacaran dengan orang berseragam itu dong pun pacar memang beragam, jadi mesti terima resiko kalau mau pacaran dengan orang berseragam. Oke, ini ada yang menarik dari email. Kita buka, namanya yang kita sebut. Halo Kak Eko, terima kasih sudah buka ruang ini. Beta punya masalah cinta seperti ini. Nah, beta pacaran sama beta punya cowok sudah 3 tahun. Putus nyambung. Tapi akhir-akhir ini beta rasa beta susah cinta dia lagi, karena dia sudah ketahuan selingkuh. Beta hilang rasa, tapi beta susah untuk putus karena ketika putus beta masih rasa butuh. Beta belum bisa move on. Jadi kalau putus beta rindu, balik lagi. Putus beta ingat, beta balik, beta masih rasa membutuhkan dia. Beta belum bisa sendiri. Jadi beta balik ini juga karena terpaksa. Bagaimana caranya supaya beta bisa lupakan dia, beta bisa move on dari dia, beta bisa putus dan lanjut beta punya hidup. Bagaimana caranya? Satu-satunya hal yang beta mau bilang di sini adalah lebih baik putus, lebih cepat putus. Itu lebih baik. Lakas lapas supaya cepat saya rasa pas, plong, rasa merdeka. Kenapa beta berani bilang begini? Beta pernah alami ini. Beta pernah ada di posisi dua-dua. Beta pernah jadi cowok yang selingkuh, beta pernah di posisi OC juga yang diselingkuhi. Dan beta sudah rasa dua-duanya. Dan dua-duanya itu benar-benar enak. Oke. Dan kenapa tadi beta bilang cepat lapas? Ketika saya cepat lapas, saya akan cepat untuk move on. Saya cepat untuk memperbaiki diri, untuk mengobati si punya luka-luka yang ada di sekujur hati. Oke. Dan karena itu OC harus berani ambil resiko untuk putus. Saya gampang. Beta tahu memang saya gampang. Tapi saya pernah putus. Itu berarti saya pernah punya keberanian untuk lepas dari dia. Hanya saja perasaan rindu, perasaan memerlukan, membutuhkan, kesepian itu akhirnya panggil saya pulang. Bukan pulang ya kalau pulang ke rumah, sorry. Panggil saya balik ke dia. Gitu. Dia kan cuma kontrakan begitu. Hanya saya balik. Oke. Cepat memberanikan diri sekali lagi, tapi dengan keberanian yang lebih banyak, lebih berapi-api untuk tinggalkan saya punya zona yang enak ini. Tinggalkan saya punya ruang dimensi yang nyaman itu. Keluar cepat sudah. Keluar cepat. Oke. Tapi kakak Eko beta masih rasa butuh. Jadi ketika putus, beta mau balik lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena OC sudah punya terlalu banyak kenangan dan kisah yang selama 3 tahun itu dengan dia. OC sudah punya banyak kebiasaan dengan dia. Karena saya terlalu terbiasa hidup sehari-hari dengan dia. Makanya itu saya sangat susah untuk move on. Siapapun itu pasti. Bahkan katong piara anjing pun. Piara anjing. Beta piara anjing ada baru 2 bulan. Beta paling sayang. Anjing mati. Dapat tabrak. Beta sedih. Kenapa terlalu ada kisah dengan anjing itu selama 2 bulan. Dan kisah-kisah itu sangat berharga. Itu yang bikin beta kayak rasa. Beta kangen, beta rindu. Beta ingat, dan itu membuat beta karena membutuhkan dia. Karena kalau beta sendiri, beta bicara dengan anjing, walaupun anjing saya mengerti apa yang beta pun bahasa, tapi dia paham beta pun rasa. Itu anjing. Ini contoh. Jadi karena kebiasaan-kebiasaan itu bikin katong susah move on. Nah karena itu OC coba untuk terbiasa lagi mulai sekarang. Artinya apa? Ketika saya putus,
mulai hari ini, hari-hari besok, itu sudah tidak ada lagi kebiasaan dengan dia. Hari-hari besok sudah tidak ada lagi kisah cerita dengan dia. Yang saya punya adalah kenangan. Kenangan ini yang menurut beta paling berbahaya. Kenapa? Kenangan ini yang bisa panggil saya untuk balik. Ketika saya putus, saya tidur di rumah, saya ingat dia, saya rindu, saya akan kembali. Karena kenangan itu panggil saya balik. Saya mau berjalan dalam kota, saya ingat, oh beta pernah berjalan dia lewat Mardika, lewat lapangan mereka, atau pernah nonton di Paso, atau pernah duduk di Nacepa abis. Seluruh jalan di kota kecil ini, kota Ambon ini misalnya, saya ingat, karena kenangan. Akhirnya minta balik, saya sengkot tangan, sepi. Gitu. Tapi coba, Ose mengelola kenangan itu. Ose yang menguasai kenangan itu. Ketika saya menguasai kenangan itu, saya menjadi budak, saya yang terjebak. Kenangan itu saya tarik-tarik saya. Kasih itu binatang lalu. Kenangan itu tuannya, dia yang tarik. Jangan, tapi Ose yang mesti menjadi tuan atas kenangan itu. Ose yang harus menguasai. Sehingga saya menjadi budak. Saya bisa diperintah oleh kenangan itu. Nah, bagaimana caranya? Nomor satu yang harus saya lakukan adalah merelakan. Hanya itu. Hanya itu satu-satunya jalan. Ketika saya sudah merelakan, saya akan bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati yang pahit-pahit, saya bisa kasih keluar. Yang kotor-kotor saya bisa kasih keluar. Yang terluka saya bisa obati. Beta kasih salah satu contoh. Ada satu mata air. Saya gali kolam. Ketika saya gali kolam, hanya kolam, air itu pasti apa? Kotor, coklat, keruh. Bagaimana caranya supaya air itu dia kembali menjadi bersih? Saya harus bisa membuat jalan, gali, bikin jalan air, bikin saluran. Jadi saya mesti gali supaya yang kotor-kotor tadi keluar, lain tersisa adalah mata air yang bersih. Artinya apa? Saya harus bisa kasih keluar semua luka di saya punya mata hati itu. Saya punya mata air tuh di sini. Saya harus bisa kasih keluar semua kotoran-kotoran. Artinya apa? Saya harus bikin jalan. Itu berarti saya harus berani untuk keluar. Saya harus berani untuk ambil resiko. Berani jalan kasih tinggal dia. Supaya saya punya di dalam sini bisa kembali bersih. Itu satu-satunya jalan menurut beta. Dan karena itu mulai sekarang beta cuma mau bilang, ambil langkah berani, putuskan dia, lakas lapas, move on. Berpindahlah dari tempat yang nyaman itu ke tempat yang lebih baik. Karena saya harus tahu, butuh itu bukan cinta. Tidak semuanya cinta. Kekerasan itu tidak semuanya cinta. Ketika Ose terluka dan Ose pikir dia sebut teman dan dia kasih bahu, itu belum tentu cinta. Ketika saya butuh uang dan ada satu orang datang tolong saya, itu belum tentu cinta. Ketika saya kesepian, ada satu orang datang hibur saya, itu belum tentu cinta. Saya harus bisa membedakan mana cinta, mana keadaan, mana kebutuhan. Karena keadaan itu datang pada kenyataan dan akhirnya dia memanipulasi saya punya perasaan dan saya langsung bilang bahwa itu cinta. Belum tentu itu cinta. Karena cinta itu memang sangat tidak bisa dijelaskan. Cinta itu akan bikin saya tergila-gila. Saya akan tidak bisa mengkalkulasi segalanya. Saya tidak akan bisa memperhitungkan segalanya. Itulah cinta. Jadi berpindahlah dari situ. Beta rasa saya bisa, saya masih muda. Bila patah, bangkit. Bila hilang, maknai. Jangan pernah mau terjebak di situasi yang sama dan akan buang-buang saya punya waktu. Akan buang-buang saya masa muda. Bangkit dan berkarya. Karena saya akan menemukan saya punya jati diri. Dan jangan pernah kehilangan saya punya diri sendiri. Oke, itu yang bisa beta katakan. Semoga saya bisa tidur hari ini sebentar malam. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan ketika saya bisa tidur, artinya yang beta bilang ini saya sia-sia. Memang butuh waktu, tapi saya pasti bisa. Beta yakin itu.